Momen paling bikin lega. Gaji masuk. Rasanya hidup aman lagi, setidaknya untuk beberapa jam ke depan. Dan kayak refleks, begitu gaji masuk, keinginan langsung bangun. Scroll sana-sini, add to cart, ajakan nongkrong, semuanya tiba-tiba terlihat penting. Tapi entah kenapa, baru tanggal 10, saldo udah sekarat, dompet tipis. Terus muncul pertanyaan klasik, loh kok uang gue udah habis? Padahal gaji UMR itu bukan vonis. Yang bikin berat bukan angka gajinya, tapi strategi kita yang nggak pernah berubah. Gaji UMR itu kayak ember kecil, sederhana, cukup, asal nggak kamu bolonin sendiri. Tapi kalau gaya hidup kamu yang bikin bocor, ya seberapa besar pun gajinya bakal hilang. Makanya di video ini kita bukan cuma bahas cara atur uang, tapi cara ngendaliin hidup kamu. Siap? Yuk kita mulai. Gue mau cerita tentang seorang anak muda, namanya Rehan. Gajinya UMR, kerjanya rajin, gak pernah ngeluh. Tapi tiap akhir bulan, dia selalu merasa hidupnya kayak lari di treadmill. Capek, tapi gak maju. Rehan bilang begini, "Bang, kayaknya gue cuma numpang lewat doang deh di perusahaan. Duit gue masuk sebentar, lalu langsung pamit pergi." Akhirnya gue tanya, "Emang uang kamu habis kemana?" Dan jawaban Rehan sama kayak jutaan orang lain. "Nggak tahu bang, banyak aja kebutuhan." Waktu gue minta dia buka mutasi e-wallet, baru ketahuan. Ternyata bukan gajinya yang kecil, kebocorannya yang gede. Rehan ngerasa makan sehari cuma 20.000. Nyatanya, sarapan 18.000. Kopi 22.000, makan siang 28.000, jajan sore 15.000, nongkrong 45.000. Semua itu kejadian hampir setiap hari, tapi nggak pernah masuk hitungan. Jadi, gaji UMR kamu beneran nggak cukup, atau kamu cuma nggak pernah ngitung dengan jujur? Gaji UMR itu bukan vonis miskin, itu hanya titik awal. Yang bikin hidup terasa sempit bukan gajinya, tapi strategi yang salah. Sekarang, sebelum kita masuk ke cara ngatur uang, kita patahin dulu mitos-mitos keuangan yang bikin hidup kamu susah. Sebelum kita ngomongin cara ngatur uang, ada hal penting yang harus dibereskan dulu, yaitu mitos-mitos keuangan yang bikin hidup kita susah tanpa kita sadar. Banyak yang bilang gaji UMR itu nggak bisa ditabung. Yang benar itu, gaji UMR nggak bisa ditabung kalau semua dianggap kebutuhan. Mitos paling populer, nabung itu dari sisa. Masalahnya, kapan terakhir kamu punya sisa? Yang benar itu, nabung dulu, belanja belakangan. Banyak anak muda bilang, gaji masih kecil, nanti aja investasinya. Padahal, justru karena kecil, kamu harus mulai dari sekarang. Mitos berikutnya, yang penting bisa hidup dulu lah. Masalahnya, kalau kamu cuma bertahan, kamu nggak akan pernah berkembang. Jadi, sebelum berharap uang kamu rapi, mindset kamu dulu yang harus diberesin. Sekarang, kita masuk ke bagian penting. Cara ngatur gaji UMR dengan strategi yang nyata dan bisa mulai hari ini. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Gimana caranya gaji UMR bisa cukup, bahkan bisa berkembang? Caranya, strategi 50-30-20 versi UMR. Yang pertama, 50% buat kebutuhan, bukan kemewahan. Kebutuhan, kos yang masuk akal, makan rumahan, transport yang paling murah dan aman. Hidup sederhana itu bukan sengsara, justru ini pondasi kamu. Ingat, irit itu bukan malu-maluin. Yang malu itu kalau tanggal 15 udah ngutang. Lanjut, 30% buat keinginan. Nongkrong boleh, Netflix boleh, jajan silahkan. Tapi ingat, ini porsinya, bukan alasan buat lepas kendali. Tujuannya bukan bikin kamu sengsara. Boleh senang, boleh jajan, tapi pilih yang penting, bukan yang impulsif. Dan terakhir, 20% buat masa depan, 10% buat dana darurat, 5% buat investasi ringan, 5% lagi buat tujuan besar kamu. Ingat, strategi ini bukan soal besar kecilnya gaji, tapi tentang kedisiplinan. Mulai sedikit, yang penting mulai. Karena masa depan kamu nggak akan berubah kalau strateginya tetap sama.
Sekarang, kita masuk ke sistem yang bikin gaji kamu nggak bocor. Sistem amplop modern. Cara lama yang disesuaikan sama dunia digital. Amplop pertama, rekening operasional. Ini buat semua kebutuhan hidup. Makan, kos, transport. Semua yang wajib masuk sini. Amplop kedua, rekening keinginan. Nongkrong, jajan, hiburan, masuk sini. Biar kamu happy tapi tetap terkontrol. Amplop ketiga, rekening masa depan. Disinilah dana darurat, investasi, dan tabungan tujuan besar kamu disimpan. Nah, biar makin aman, atur auto transfer dari gaji ke 3 rekening ini di hari gajian. Biar uangnya langsung menghilang ke tempat yang benar sebelum kamu sempat goda. Kalau kamu pakai e-wallet, pisahin juga fungsinya. Satu buat transport, satu buat belanja, satu buat jajan, biar jelas mana kebutuhan, mana keinginan. Dengan sistem amplop modern, kamu bukan cuma ngatur uang, tapi ngatur hidup kamu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, simulasi gaji UMR biar kamu lihat ini semua benar-benar realistis. Sekarang, kita berhenti berteori dan mulai dengan angka nyata. UMR Jogja 2025 adalah Rp2.655.041. Sedikit bisa jadi, tapi bukan berarti mustahil dikelola. Pertanyaannya bukan uang ini cukup atau enggak. Pertanyaannya, gimana cara kita ngerapihinnya? Kita pakai strategi sederhana, 50-30-20. Dari gaji 2,6 juta, kita sisihkan 50% buat kebutuhan wajib. Total sekitar Rp1.330.000. Ini hidup sederhana, ya, tapi aman dan gak bikin deg-degan. Di Jogja, gaya hidup menentukan banget. Kos murah banyak, makanan terjangkau. Makanya, angka ini sangat realistis kalau kamu mau sederhana. Lanjut, 30% buat keinginan, sekitar Rp795.000. Nongkrong boleh, jajan boleh. Hidup itu bukan cuma bertahan, tapi menikmati. Selama porsinya jelas, hidup tetap aman. Dan ini yang sering di-skip, masa depan kamu. Sisihkan 20%, sekitar Rp530.000 buat dana darurat, tabungan tujuan, dan investasi kecil. Sedikit nggak apa-apa, yang penting konsisten. Kalau kamu ikuti ini, gaji kamu punya arah, kebutuhan aman, keinginan terpenuhi, masa depan mulai kebentuk. Gaji kecil bukan penghalang, tanpa strategi, gaji besar pun bisa hilang. Jadi, kalau kamu tinggal di Jogja dan gajimu UMR, ini bukan akhir, ini titik mulai. Sekarang, kita masuk ke bagian terakhir, mindset yang bakal bantu kamu keluar dari hidup gaji numpang lewat. Kamu boleh punya strategi terbaik, tabel terbaik, bahkan simulasi terbaik. Tapi kalau mindset kamu nggak berubah, hidup kamu bakal tetap sama. Yang bikin banyak orang stuck itu bukan gajinya, tapi pola pikir yang diwarisin dari kecil. Yang penting hidup, yang penting cukup, nanti aja mikirin masa depan. Itu racun finansial. Tapi kamu beda. Kamu nonton video ini, kamu belajar, kamu mau berubah. Dan itu sudah cukup untuk mulai keluar dari lingkaran gaji numpang lewat. Nggak perlu langsung sempurna. Mulai kecil nggak apa-apa. Yang penting kamu mulai. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi fondasi hidup kamu. Karena kalau kamu konsisten, hidup kamu pelan-pelan bakal lebih tenang. Kamu nggak panik di akhir bulan. Kamu nggak takut masa depan. Kalau kamu ngerasa video ini bantu kamu, jangan lupa ikuti perjalanan ini. Karena di Sadar Keuangan, kita bukan cuma ngomongin uang, kita ngomongin hidup kamu, masa depan kamu, dan cara lepas dari miskin struktural. Ingat, masa depan gak akan berubah kalau kamu cuma berharap, tapi dia akan berubah kalau kamu gerak. Mulai hari ini, kamu bukan cuma kerja buat hidup, tapi kamu mulai bangun kehidupan.